Ya, selamat berbuka puasa pemirsa untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam, termasuk juga bagaimana kita tahu betul dampak dari banjir yang luar biasa di wilayah Jabodetabek sejak Senin malam kemarin. Kini sejumlah kendaraan kemudian rusak, belum lagi kita melihat ribuan orang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Apa sebenarnya yang salah? Apakah kemudian memang hujannya begitu besar atau justru memang tata kelola kota yang tak sesuai dengan peruntukannya? Bagaimana kemudian pemerintah daerah harus mengatasi hal ini? Kita nanti akan berbincang dengan sejumlah kepala daerah bersama dengan saya Maria Segaf di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan saya Tiara Haraha pemirsa. Kami juga nanti tentunya akan mengupdate informasi berkaitan jasad yang sudah ditemukan korban banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, ini adalah jasad ibu dan anak. Ini artinya tim SAR gabungan masih harus fokus untuk mencari 5 korban yang kemudian ini dinyatakan hilang akibat banjir yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seluruhnya akan kami hadirkan pemirsa untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi kawasan Pasar Laba, Kota Tangerang, Banten. Pemirsa, ternyata selalu menjadi tujuan masyarakat untuk apa? Berburu takjil. Nah, kita ingin lihat ya, pembeli yang kemudian datang di Pasar Laba, Kota Tangerang, Banten nampaknya nggak hanya datang dari wilayah sekitar saja, tapi juga datang dari berbagai daerah di Kabupaten Tangerang. Jadi nggak heran kalau kawasan ini selalu ramai di bulan Ramadan. Menu yang disajikan pun juga beragam, Tiara. Tebak mau apa, mau buah, mau semua gorengan, ada ya di sini ya. Ada di situ. Ya, mulai dari camilan hingga menu hidangan makan malam ya, tentunya lengkap dengan sejumlah minuman segar yang siap disajikan di saat berbuka puasa. Nah, saya yakin Maria sudah ingin coba ya, karena tadi nggak sempat buka ya. Itu nggak sempat, cuma nyeruput teh panas saja ya. Jadi makin ngiler tapi butuh juga ya rekomendasi untuk menu berbuka puasa. Tiara punya rekomendasinya? Pastinya kita akan hadirkan rekomendasi untuk pemirsa juga untuk berbuka puasa, begitu ya. Sudah ada rekan kami yang akan mengabarkan untuk Anda dan memberikan rekomendasi menu berbuka puasa, begitu ya. Ada Danita Rianini di Yogyakarta, kemudian juga ada Nadila Saleh ya di Jakarta. Kita akan yang jauh terlebih dahulu ya, seperti biasa. Di Yogyakarta sudah ada menu makanan apa, Danita? Menarik nih. Danita, Tiara, Maria, dan juga pemirsa. Tiara, Maria, dan juga pemirsa, saya akan menginformasikan atau menggambarkan situasi buka puasa di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Baru saja pemirsa kami melaksanakan buka puasa dan beberapa jamaah sudah menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Tadi saya juga sudah mendapatkan satu menu untuk berbuka puasa di Masjid Jogokarian ini, karena setiap harinya di Masjid Jogokarian ini menyediakan ribuan menu buka puasa gratis pemirsa untuk ribuan jamaahnya yang ada di Masjid Jogokarian ini. Dan saya akan langsung berbincang dengan panitianya pemirsa. Sebelum nanti saya akan menunjukkan menu apa saja, atau mungkin saya akan menunjukkan menu dulu nih pemirsa. Ini dia menu yang ada di Masjid Jogokarian pada buka puasa kali ini. Ada namanya apa Mas? Sarang bandang ya. Sarang bandang daging sapi nih pemirsa. Ada kerupuk, ada sayurnya, kentang, daging sapi, dan juga telur. Tentu saja ada kuahnya. Lalu tadi saya juga buka puasa dengan segelas setup nanas. Dan menu buka puasa ini disediakan oleh panitia Masjid Jogokarian Yogyakarta ini setiap harinya tentu berbeda. Dan saat ini ada lebih dari 3.800 nih. Mas Edo, ada panitianya yang seperti apa sih? Kemudian menu-menu yang disediakan ini kabarnya setiap harinya kan memang berbeda-beda dan ada ribuan menu. Ya, di sini buka puasanya dimasak oleh kelompok ibu-ibu Dasawisma. Di Kampung Jogokarian ada kurang lebih sekitar 28 kelompok. Satu kelompok dijatah masak satu hari. Nah, setiap kelompok itu akan memasak menu yang berbeda setiap harinya. Mereka akan berdiskusi untuk menentukan menu apa yang akan dimasak untuk buka puasa itu. Ini juga anggarannya juga lumayan fantastis nih pemirsa, karena ini juga viral di media sosial nih. Seperti apa ini untuk mengakomodirnya? Setiap tahunnya juga pasti ada ini.
Iya, alhamdulillah donasinya kami terus bertambah. Untuk saat ini sudah terkumpul sekitar 70% dari kurang lebih 1,8 miliar kebutuhan untuk buka puasa tahun ini. Untuk menu sendiri, seperti apa setiap harinya menentukan? Apakah ada cateringnya atau warga tadi disebutkan kelompoknya itu menentukan hari ini menu ini, hari ini menu ini, seperti itu, Mas? Ya, jadi sebelum Ramadan itu sudah merapatkan, menentukan menu apa di tanggal sekian, menunya apa tanggal sekian, seperti itu. Jadi sudah masuk bulan Ramadan sudah bisa dilihat daftar menunya seperti apa. Baik, terima kasih Mas Edo atas informasinya. Pemirsa, kalau kita gambarkan hari ini nih menunya sarang bandang daging sapi nih pemirsa. Dan menu setiap harinya tentu berbeda-beda. Tadi sebelum buka puasa, para jamaah ini mengikuti kajian yang ada ustadznya. Setiap hari juga berbeda, kemudian melaksanakan sholat ibadah maghrib secara berjamaah. Dan tadi memang sudah berlangsung dengan khidmat dan juga penuh sesak di Masjid Jogokaryani setiap harinya. Menunya juga sudah langsung habis, ada lebih dari 3.800 menu. Saya kembalikan dulu ke Maria dan juga Tiara. Waduh, menunya menggugah selera ya, bener-bener rumahan khas Yogyakarta yang bikin kangen. Nggak Terima pernah salah kasih gitu ya. Itu dia, nggak pernah salah. Selamat menikmati. Danita, kita geser dulu ke Jakarta. Ada Nadila Saleh kayaknya di kawasan Senen, bukan sih Nadila? Ada apa di sana? Ya betul sekali Maria, tapi sebelum itu selamat berbuka puasa untuk rekan-rekan di studio dan juga pemirsa TV One yang baru berbuka puasa untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat menu buka puasa favorit saya, karena memang saya merupakan pecinta makanan khas Nusantara. Jadi hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk merasakan dan melihat, mencoba masakan khas Nusantara, yaitu khas Minangkabau, yaitu nasi kapau. Ini merupakan salah satu menu favorit dan ini juga toko favorit di wilayah Pasar Senen, Jakarta Pusat. Seperti Anda lihat di layar kaca Anda, menu-menunya menggugah selera sekali. Dari tadi saya juga sudah mengecap-ngecap, mulut saya sudah tidak sabar untuk menyantap semua menu yang ada di sini. Dan tentunya saya juga akan memberikan rekomendasi menu apa saja yang cocok untuk Anda beli, Anda rasakan ketika Anda berkunjung di sini. Saya sudah bersama dengan pemilik dari kedai ini. Assalamualaikum Ibu, dengan nama siapa Bu? Bu Emi. Oke, Bu Emi. Ini makanan favorit dari lokasi ini apa Bu? Oh, kalau di sini yang bestsellernya ya kikil, dendeng balado, cincang kambing, kepala kakap, banyak lah pokoknya Mbak. Menu ini tadi kan sudah saya pesan juga ya Bu, ini menu-menunya udah Ibu siapkan di meja saya? Udah semua, pokoknya enak deh dijamin. Oke. Ibu ini memang selalu rame ya dengan makanan yang ada di sini? Ya kalau bulan puasa aja begini, tapi ini agak menurun, mungkin belum ya. Terima kasih Ibu, karena tadi Ibu sudah menyiapkan menu di meja makan saya juga akan mencoba menikmati menu-menunya. Terima kasih ya Ibu. Oke, Maria dan juga pemirsa, kali ini saya juga akan mengajak Anda untuk melihat menu apa saja sih yang ada di meja saya. Sembari kita melihat bagaimana suasana yang ada di sini, ramai sekali pengunjung yang mencoba untuk memakan makanan khas Nusantara kita, yaitu makanan dari Minangkabau, nasi kapau. Masya Allah, ini ramai sekali ya. Dan tentunya saya juga dari tadi sudah tidak sabar ya, udah ngiler banget untuk mencoba makanan yang telah saya pesan. Dan di sini saya tidak sendiri menyantapnya, karena saya bersama dengan tim-tim saya yang juga sudah bersiap-siap untuk berbuka puasa bersama. Sebelum itu saya juga akan memperlihatkan menu apa saja yang saya pesan di meja saya. Di sini ada ikan kakap tentunya. Ini akan menjadi menu pertama yang akan saya coba. Dan tak lupa di sini juga ada sayur, ada telur ikan, ini favorit saya banget. Kemudian ini juga ada sayur, juga ada sambal, ada daging batokok. Kemudian juga di sini ada rendang, ada juga cumi. Dan aduh, seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya udah ngiler banget dan saya akan mencoba. Tapi sebelum itu kita cuci tangan dulu ya. Oke. Oke, Masya Allah. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
enak banget, seger banget. Menu pertama yang saya coba seperti yang telah saya bilang tadi yaitu ikan kakap. Mari kita coba. Kita cari yang ada dagingnya ya. Wow. Campurkan dengan bismillah. Enak banget. Masya Allah. Enak banget. Di sini saya juga mau coba. Ini adalah telur ikan yang dibuat dengan rempah-rempah khas Nusantara yang tentunya sangat creamy, sangat enak, dan akan saya coba. Ya, tak lupa kuahnya juga dituangin. Nah, Maria, Tiara, dan juga pemirsa, tentunya saya bersama dengan rekan-rekan saya yang bersama-sama dengan saya di sini untuk akan mencoba dan berbuka puasa. Sudah tidak sabar untuk mencobanya. Tapi sebelum kami mencoba lebih lanjut, kami mau kembalikan ke studio dulu. Dan tentunya ini sangat recommended untuk rekan-rekan yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah. Kembali ke studio. Ya, selamat berbuka puasa dan menikmati nasi kapaunya ya Nadila Saleh di sana. Selamat menikmati pelanggaran Nadila. Itu dia. Terima kasih Nadila, dan juga tadi ada Danita Riyadi langsung dari Yogyakarta. Ya pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu sejeda. Kami akan langsung masuk ke tema utama dialog kami. Usai bencana banjir di sejumlah daerah di Jabodetabek, kini kemudian tata kelola ruang di sejumlah wilayah terdampak banjir menjadi sorotan. Bagaimana kemudian perumahan hingga berbagai bisnis juga kemudian mulai mencuat, apakah mereka ini sesuai dengan peruntukannya, dan bagaimana nanti pemerintah daerah bisa mengambil sikap dan juga membenahi tata kelola ruang di sejumlah daerah tersebut. Kami akan hadirkan dialognya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Banjir yang mengepung Jabodetabek sejak Senin malam kemarin merendam ribuan rumah, kendaraan, dan memaksa ribuan orang mengungsi ke tempat aman sementara waktu. Banjir juga menyebabkan tidak sedikit warga yang terganggu aktivitasnya sehari-hari, terutama untuk bekerja maupun berniaga. Curah hujan yang tinggi dituding sebagai penyebab utama terjadinya musibah banjir yang bertepatan dengan umat Muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan. Cuaca yang tidak bersahabat masih akan terus terjadi hingga akhir Maret mendatang. Alhasil pemerintah baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota bersiaga menghadapi kemungkinan banjir susulan terjadi. Di sisi lain tidak dapat dipungkiri adanya kesalahan tata ruang dan wilayah di daerah yang terdampak banjir saat ini. Perumahan dan sentra bisnis berlomba-lomba dibangun para developer dan pemilik modal, dari kelas kakap hingga kelas menengah. Kini desakan untuk mengembalikan tata ruang wilayah kembali ke peruntukannya mencuat. Namun, sejauh mana pemerintah daerah berani membenahi perizinan dan infrastruktur yang sudah kadung terbangun ini? Dan bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan umum dengan investasi yang sedang digenjot daerah saat ini? Ya, itu tadi pemirsa, bagaimana kemudian usai banjir nampaknya kini tata kelola ruang di sejumlah wilayah terdampak banjir menjadi sorotan. Pertanyaannya, harusnya bisa atau tidak kemudian investasi dan juga kemaslahatan umat ini berjalan secara beriringan, karena kemudian kita tahu betul ada beberapa lokasi wisata yang sempat didemo oleh warga yang kemudian diduga sebagai pemicu terjadinya banjir, dan juga bagaimana tata kelola ruang tersebut tidak digunakan dengan semestinya. Kita ingin dengar nanti bagaimana pernyataan dari sejumlah kepala daerah. Kita nanti akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Bupati Bogor dan juga Wali Kota Bekasi untuk melihat apa kemudian langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kemudian mengatasi hal ini. Tapi sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu, sudah bergabung bersama kami di studio Apa Kabar Indonesia Malam ada Pak Trubus Rahardiansah selaku pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Saya selalu ya. Terima kasih sudah hadir Pak Trubus.
kita ingin dengar nanti bagaimana pendapatnya. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada pengamat tata kota Bang Hendrikus Andri. Selamat malam Bang Andi. Malam Maria, kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah. Kita coba ingin dengar dulu Bang Andi, betul tidak kemudian kalau banyak pihak yang menyoroti banjir ini bukan hanya karena intensitas hujan yang tinggi, tapi karena tata kelola ruang yang salah? Ya, saya pikir memang sudah dari beberapa hari ini kita melihat bahwa curah hujannya memang ekstrim, tapi tidak seperti 2020. Dan memang ini mungkin akumulasi dari deviasi tata ruang yang terjadi. Nah, kalau kita memang mengevaluasi tata ruang, menurut saya ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Apakah memang rencananya yang salah, ataukah pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan rencananya, ataukah memang kita tidak penegakan hukumnya tidak kuat gitu ya, atau tidak tegas. Nah, yang pertama rencananya. Kalau kita lihat dalam penataan ruang, rencana tata ruang itu selalu berjenjang. Nah, dasar perizinan itu kan tata ruang. Jadi kalau rencana yang di level detail tidak ada, dia akan merefer ke rencana yang di atasnya. Nah, disinilah yang kemudian terjadi interpretasi yang mungkin berbeda-beda. Nah, dalam konteks misalnya kawasan Puncak, apakah memang kawasan Puncak itu semuanya untuk kehutanan, ataukah di dalam kawasan hutan itu boleh dilakukan pemanfaatan lainnya? Di kawasan perkebunan, apakah memang di dalam kawasan perkebunan boleh dilakukan pemanfaatan lainnya? Nah, tentu yang paling penting fungsi utamanya tidak boleh berubah. Yang lain adalah hanya fungsi pendukung. Jadi kalau ada kantor, ya kantor yang mendukung usaha perkebunan. Kalau ada rekreasi, rekreasi yang mendukung wisata perkebunan. Semestinya kan seperti itu. Tapi kalau Anda lihat bagaimana faktanya saat ini di lapangan, di kawasan Puncak Bogor begitu, apakah sudah sesuai dengan semestinya itu tadi? Nah, kalau kita lihat dalam rencana, maka kita gampang aja, ada lindung, ada budidaya. Nah, yang dibudidayakan ini, berapa yang diizinkan dan berapa yang direalisasikan, itu yang harus kita lihat faktanya. Misalnya, kamu boleh bangun hanya 10% dari kawasan HGU-mu. Katakanlah 1000 hektar HGU-nya, dia boleh 10%, berarti hanya 100. Nah, 100 itu ditaruh di mana? Nah, kalau ternyata dia lebih dari situ, nah itu menyalahi. Jadi kalau menurut saya, audit yang dilakukan akan sangat simple. Karena kita sudah punya digital device untuk itu. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menegakkannya. Karena kalau menurut saya, aturan yang sekarang ini sangat mudah untuk tanda kutip ada celah-celah untuk kemudian multi interpretasi. Misalnya kalau 10% itu tadi bolehkah dia dalam satu hamparan ataukah dia harus dalam sebaran gitu ya. Nah, itu namanya ketentuan zoning atau ketentuan zonasi. Ada juga di dalam peraturan daerah. Nah, jadi seharusnya kepala daerah yang terpilih yang 5 tahun nanti ke depan tolong bisa memahami dulu apa rencana tata ruangnya, pola ruangnya seperti apa, dan apa ketentuan zonasi di dalam masing-masing pola ruang tersebut. Nah, untuk itu kita perlu masuk ke pemanfaatan. Kalau menurut saya, kalau tidak ada rencana detail tata ruang, maka akan sulit kita untuk memastikan di mana peletakan-peletakan itu. Tapi selama ini, apakah itu tidak kemudian dimiliki oleh sejumlah daerah terdampak banjir saat ini? Kalau kita lihat di Bogor, kemudian di Bekasi. Kalau Kabupaten Bogor, setahu saya hanya beberapa saja yang sudah ada RDTR-nya. Nah, kalau kawasan Puncak, memang kita punya berjenjang. Ada namanya Perpres 60 2020 tentang rencana tata ruang KSN Jabodetabek Puncur. Jadi itu yang mengatur secara makro dari hulu ke hilir. Perpres 60 ini kemudian diterjemahkan oleh RT/RW Provinsi Jabar dan kemudian oleh RT/RW Kabupaten Bogor dan harusnya oleh RDTR di mana kawasan Puncak itu berada. Apakah Cisarua namanya atau yang lain. Nah, di dalam berjenjang ini tentu ada multi interpretasi yang harusnya kalau menurut saya dalam konteks ini kok bisa dibangun banyak, tinggal dicek saja di dalam dokumen itu apakah memang ini sesuai atau tidak sesuai. Mengeceknya dari perizinan. Nah, perizinan itu nanti kamu dikasih 10 hektar, tapi yang kamu bangun 20 hektar. Banyak tuh ya nakal-nakal kayak gitu, Bang Andi. Nah, itulah yang kita lihat sekarang. Makanya ada upaya untuk pembongkaran, ada upaya untuk peneguran melalui pemasangan papan. Tapi maksud saya tata ruang itu baru pintu masuk, ya, yang harusnya sebagai navigasi. Setelah itu ada namanya persetujuan lingkungan. Nah, ini yang kemudian harus jadi ditegakkan. Kalau sudah dibolehkan di situ, apa syarat lingkungan yang harus dipenuhi? Keterbatasannya seperti apa? Apa infrastruktur yang harus ditambah?
Nah, baru kita masuk ke persetujuan bangunan gedung. Nah, disitulah kemudian apakah gedung itu harus dirobohkan atau enggak. Jadi nggak bisa hanya melihat tata ruang saja, harus lihat dulu kelengkapan dokumen lingkungannya dan kelengkapan dokumen perizinan bangunannya. Nah, itu kalau menurut saya rentetan ini terlalu panjang mungkin dan itu yang harus disederhanakan. Karena OSS itu kan intinya menyederhanakan birokrasi dan mencegah ada politisasi. Nah, itu dia. Apakah kemudian bisa diartikan begini Pak Trubus? Panjangnya birokrasi ini untuk kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tersebut untuk mencari celah-celah politisasi di sana? Iya, ada potensi di situ sangat besar saya lihat, artinya bahwa Perpres 60 itu ketika kemudian diturunkan oleh Pemprov, kemudian oleh kabupaten kota sampai ke tingkat bawah, itu ternyata memang dibikin sedemikian rupa klausul-klausul atau pasal-pasalnya itu pasal karet yang mudah ditafsirkan secara berbeda-beda. Ini kenapa? Karena memang selama ini di Indonesia itu yang namanya aturan itu selalu inkonsisten antara atas bawah, itu sering nggak sinkron gitu, dan itu menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu, entah itu kasarnya free rider lah, penumpang bus yang cari untung di situ, dia memanfaatkan itu semua, sehingga apa yang terjadi sekarang ini sesungguhnya saya lihat lebih kepada inkonsistensi kebijakan yang kemudian dalam implementasinya sekarang ini kemudian ditafsirkan oleh penguasa berikutnya yang secara berbeda. Padahal ini kan sebuah secara berbeda ini dalam narasi positif atau negatif? Secara negatif jadinya karena kemudian seolah ini dipolitisasi untuk menyerang yang kebijakan yang sudah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya, oleh elit sebelumnya. Nah, elit yang belakang ini seolah menyalahkan dari apa yang sudah dilakukan oleh sebelumnya, padahal belum dibuka dulu. Artinya kalau menyambung ini berarti ada dokumen-dokumen dulu, apakah perizinannya sudah sesuai belum, ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi belum di situ. Nah, itu yang harusnya dikaji dulu, tidak ujuk-ujuk langsung ini nggak sesuai landscape-nya, nggak sesuai RT RW, bongkar aja makin hajar lah. Itu yang menarik menjadi juga nanti untuk kita bahas. Semoga nanti sejumlah kepala daerah sudah kami sampaikan, baik itu Bupati Bogor maupun Wali Kota Bekasi bisa bergabung bersama kami untuk kemudian menindaklanjuti dari pertanyaan dari Bang Andi maupun Pak Trubus. Tapi sebelumnya pemirsa, kami ingin hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di mana banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini sebagian memang saat ini sudah mulai surut. Namun dampak banjir ternyata juga mengakibatkan salah satu rumah milik warga ambruk pemirsa. Selain mengakibatkan peralatan rumah tangga hancur, kemudian banjir ini juga mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Seperti yang Anda saksikan, kerusakannya pun juga tidak sedikit ya, cukup parah dialami oleh sejumlah rumah di daerah Karawang. Tapi kita ingin lihat saat ini kondisinya seperti apa. Sudah ada rekan kami, Leo Chandra, langsung dari Karawang, Jawa Barat. Leo, bagaimana kondisi saat ini di sana? Selamat malam, Maria Segaf dan juga pemirsa TV One. Saat ini saya berada di Desa Karanglingga, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Di mana tempat kami melaporkan ini merupakan tadi siang ini cuacanya memang cukup panas seperti itu, namun malam hari ini Maria Segaf ini terjadi hujan juga yang ini juga menjadi khawatir bagi masyarakat akibat adanya nantinya banjir susulan. Dan saya juga berkesempatan untuk juga melihat kondisi terkini dari rumah salah satu warga yang juga ini sambil melakukan ataupun berbuka puasa bersama. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Izin sebelumnya. Ya, ini dengan Mas siapa, Mas? Syarifuddin. Oke, Mas, kita berbincang sedikit. Ini kan menjalankan ibadah puasa di tengah juga bencana banjir. Nah, bagaimana Mas Syarifuddin dan juga keluarga ini memaknai bulan puasa Ramadan di tengah bencana yang juga melanda keluarga, Mas? Ya, kalau dibilang sedih, Mas, sedih banget ya. Soalnya baru tahun ini kita berpuasa gitu di bulan Ramadan dalam kondisi di pengungsian gitu, ya kena musibah. Ini kita kebanjiran dari tanggal 1 Ramadan ya, dari 1 Ramadan. Pas hari pertama puasa kita udah kebanjiran. Cuman udah surut terus naik lagi, ini yang kedua yang lebih parah, yang paling parah. Nah, itu ketinggian banjir yang kemudian lokasi rumah Mas Syarifuddin itu di mana, Mas? Saya itu di RT 04. Nah, ketinggiannya itu yang paling tinggi itu kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 5 itu sekitar 3 meter. Di depan rumah itu sekitar 3 meter. Iya. Dan kemudian Mas, ini kan juga bersama keluarga. Ada berapa jumlah keluarga yang juga hari ini ikut mengungsi, Mas? Saya itu ada 5 kakak yang mengungsi sekitar 20 orang. Iya. Nah, kemudian Mas, apa yang dirasakan Mas akibat dari banjir yang terjadi di kampung Mas sendiri?
udah nggak bisa dibilang lagi lah gitulah. Kita akibat dari banjir ini kita udah nggak bisa apa-apa lagi gitu, susah gitu, segalanya repot. Apalagi kalau misalkan kerugian dari rumah mah itu udah banyak materi gitu. Apalagi kita di sini di Kampung Pangasinan, Desa Karangligar itu kan mayoritas petani ya. Itu sekarang itu udah hampir mau panen gitu. Pesawahan itu udah kebanjiran, udah nggak bisa ke ini. Dari modal berapa itu udah rugi gitu. Iya. Mas Syarifuddin, saya turut sedih juga Mas atas bencana yang kemudian dirasakan oleh keluarga di tengah menjalankan bulan puasa Ramadan ini. Dan Mas, boleh apa yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah mengingat bahwasannya kejadian banjir ini bukan baru pertama kali ya di desa Mas ya? Ya, banjir ini setahun itu bisa nyampe 20 kali. Setahun itu bisa 20 kali. Terutama yang RT 03 02 itu sering banget. Kalau RT 04 itu emang kalau banjirnya gede baru nyampe ke kita. Nah, untuk pemerintah mungkin kita pengen ada tindakan konkret lah gitu ya. Ada perhatian dari pemerintah gitu supaya kita bencana banjir ini ditanggulangin nggak berlanjut terus tiap tahun gitu. Siap. Terima kasih Mas Syarifuddin dan semoga juga pemerintah bisa mendengar keluh kesah dari warga yang ada di desa, tepatnya di Karawang, Jawa Barat ini. Kembali ke studio Maria Segaf. Ya, terima kasih Leo Chandra laporan Anda. Bahkan kita menemukan fakta di lapangan banjir ini bisa puluhan kali terjadi. Sekalinya banjir kemarin terjadi terakhir bisa mencapai 3 meter. Bagaimana kemudian ini bisa cukup mengkhawatirkan kita semua, termasuk juga di awal Ramadan ini. Nanti Bang Andi Patrubus juga harus menjawab hal ini. Sembari kami juga terus menghubungi Wali Kota Bekasi dan juga Bupati Bogor untuk dapat bergabung bersama dengan diskusi kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Gubernurnya adalah larangan alih fungsi lahan, areal pertanian, daerah resapan air, daerah aliran sungai, perkebunan dan kehutanan. Sehingga karena ini sudah keluar Pergub, maka nanti tidak bisa lagi meminta rekomendasi Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat untuk membuat izin pengelolaan hutan di luar peruntukan kepentingan kehutanan dan perkebunan. Kalau sudah yang terlanjur gimana kan? Dievaluasi. Dievaluasi. Kalau nyabut kan harus ada dasar hukumnya. Ya, itu tadi pernyataan tegas dari Gubernur Jawa Barat dan sudah bergabung pula bersama kami pemirsa malam hari ini melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Bupati Bogor, Pak Rudi Susmanto. Selamat malam Pak Rudi, Pak Bupati. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi kita sudah sempat lihat apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur begitu. Tadi sampaikan bahwa ini harus kemudian dibenahi dari mulai perizinan hingga kemudian regulasinya. Respon Anda Pak Bupati? Ya, jadi terima kasih terkait PT Jaswita yang kemarin Pak Gubernur dengan Menteri dan kita juga melakukan kunjungan dan memasang pelang pengawasan. Dan dari kemarin juga mulai dilakukan pembongkaran. Jadi dari pemerintah Kabupaten Bogor sudah memberikan perizinan bangunan gedung kepada PT Jaswita, yaitu BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Izin tersebut hanya dikeluarkan kurang lebih sekitar 4.000 meter persegi. Akan tetapi PT Jaswita sendiri menggunakan lahan kurang lebih seluas 21.000 meter persegi. Maka ada kelebihan kurang lebih 16.000 meter persegi. Di bulan Juli 2024, pemerintah Kabupaten Bogor sudah memberikan surat teguran. Sudah memberikan surat teguran pertama, surat teguran kedua, surat teguran ketiga tidak diindahkan. Nah, di tahun 2025 pada saat Jawa Barat sudah memiliki pemimpin baru, ada gubernur baru, Kang Deddy Mulyadi, maka kemarin pada saat beliau berkunjung, beliau langsung mengambil langkah, mengambil sikap bahwa itu adalah BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dilakukan pembongkaran. Bukan berarti PT Jaswita ditutup, tidak. Tetap diizinkan untuk tetap beroperasi secara izin, tetapi tidak boleh melebihi 4.000 sekian meter persegi. Oke, baik. Dan ini juga sudah diketahui juga oleh Pak Gubernur ya? Pak Bupati? Sudah, mulai Pak Gubernur komunikasi cukup aktif dan Pak Gubernur mungkin beberapa hari terakhir nggak pulang-pulang ke rumah. Kita juga ini baru selesai rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Tadi kita dikumpulkan Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Depok, Bupati Bogor untuk penanganan banjir yaitu Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas
yang berdampak terhadap banjir di Kota Bogor. Nah, kita punya semangat yang sama untuk menanggulangi bencana banjir ini, bukan hanya berpikir hari ini banjir harus selesai, tapi kita berpikir jangka panjang penanganan banjir harus tuntas. Penanganan banjir tidak selesai hanya dengan memberikan sembako kepada para pengungsi, tapi kita harus berpikir jangka panjang. Iya, kita sama-sama kemudian sepakat Pak dengan semangat yang sama menanggulangi banjir tersebut. Tapi kemudian banyak yang bertanya, Anda kan juga merupakan petahana begitu ya. Bagaimana kemudian ini bisa terjadi begitu cukup lama kalau kemudian tadi sudah ada surat teguran, namun banyak pertanyaan, mengapa tidak ditindak secara tegas Pak Bupati? Nah, betul, maka berikanlah kami kesempatan. Saya kebetulan baru diberikan amanah berkantor sebagai Bupati Kabupaten Bogor baru hari kelima. Tapi di hari kelima ini sejak kemarin kita melakukan kunjungan ke lokasi, kita pemerintah Kabupaten Bogor langsung menggelar beberapa rapat-rapat dan menetapkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah 2 hari yang lalu kita mengeluarkan peraturan Bupati terkait pencabutan pendelegasian kewenangan ke beberapa satuan kerja perangkat daerah untuk mengeluarkan izin-izin. Hari ini ditarik kembali menjadi kewenangan kepala daerah. Tadinya masing-masing SKPD diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin. Nah, hari ini kita putuskan untuk izin-izin yang keluar harus selektif. Yang kedua, kami dengan beberapa organisasi perangkat daerah langsung menggelar beberapa rapat-rapat terkait beberapa izin-izin yang sudah keluar. Kita evaluasi bersama-sama karena tentunya kita selaras dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan kepada kami bahwa izin-izin khususnya PBG, perizinan bangunan gedung yang sudah keluar untuk tidak dibongkar tapi dilakukan pengawasan. Maka kami melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang sudah keluar, dan hasil evaluasi tersebut kita akan sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kita ambil kebijakan bersama-sama. Karena bicara permasalahan Puncak bukan hanya kita punya potensi pariwisata yang luar biasa, tapi tentunya Puncak merupakan salah satu daerah resapan air yang harus kita jaga bersama-sama. Yang menjaga bukan hanya masyarakat Kabupaten Bogor, tapi tentunya yang menjaga semua pihak, khususnya bicara daerah aliran sungai dari Puncak, Bekasi, ada Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan terakhir adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentu kita harus berkolaborasi bersama-sama bahwa permasalahan banjir tidak bisa saling menyalahkan, tapi kita harus saling bahu-membahu, bekerja sama. Semua punya sejarah, tapi tentu kita punya hak untuk memperoleh masa depan yang baik. Maka kita tata bersama-sama, kita membangun bersama-sama bahwa banjir hari ini bukan yang pertama, tapi ke depan dan hari ini harus ada solusi yang terbaik. Itu dia Pak Bupati. Ini bukan banjir yang pertama kali ya Pak Bupati ya. Tadi juga kami sempat mewawancarai ada warga di wilayah Karawang, bahkan dalam 1 tahun bisa ada 30 kali banjir, bahkan banjir kemarin hingga tingginya 3 meter. Mumpung ada Pak Bupati di sini, Bang Andi, ada yang ditanyakan, monggo silakan. Malam Pak Bupati, saya pikir kami ya mengapresiasi terobosan peraturan Bupati tersebut. Tapi memang Pak, selain di hulu kan juga ada masalah di hilir dan di sepanjang aliran sungainya. Kadang masyarakat juga secara swadaya inisiatif membangun di sekitar sungai atau di meander sungai seperti yang ada tertampang di gambar ini, sehingga kemudian yang tadinya tempat air kemudian ada rumah dan seterusnya, dan itu kebanjiran. Jadi memang harus holistik ya Pak, dan tadi Bapak sudah menyampaikannya. Nah, mungkin kedua Pak yang penting untuk message ke ini kan Pak, dunia usaha, bahwa jangan sampai gara-gara kejadian pembongkaran itu kemudian menyurutkan investasi ke daerah Bapak. Nah, mungkin yang saya ingin perdalam dari Bapak, tadi sudah ada peraturan itu, apa hubungan antara KKPR kan Pak, atau PKKPR dengan persetujuan lingkungan, dengan persetujuan bangunan gedung, kalau bisa. Tadi Bapak udah cabut ke dinas-dinas kan Pak, itu kalau bisa di bawah Bapak bisa dalam satu sistem informasi, sehingga kemudian tidak ada delay, tidak ada celah-celah, dan apakah itu juga bisa merupakan juga terobosan Bapak nantinya? Memangkas birokrasi, itu intinya. Pak Bupati harus menjawab hal ini, Pak Bupati, tapi izin sesaat lagi ya Pak ya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Langsung saja kami ingin ke Pak Bupati Bogor, ada Pak Rudi Susmanto. Pak Rudi menjawab tadi pertanyaan dari Bang Andi, bagaimana kemudian birokrasi ini bisa disederhanakan, bisa dipangkas, agar kemudian bisa diambil kebijakan yang lebih tepat sasaran, tepat guna, Pak Bupati? Jadi kita juga ingin mempermudah birokrasi yang ada, tapi tidak melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pesan yang terpenting adalah pada saat kita bicara puncak hari ini, banyak dunia usaha di puncak yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai gara-gara satu atau dua, akhirnya secara umum dibayangkan, dipikirkan bahwa ini pengusaha-pengusaha puncak banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak. Banyak yang tertib, banyak yang sama-sama menjaga kelestarian alamnya, dan tentunya banyak masyarakat kami yang hidup dari dunia usaha di wilayah puncak. Jadi kita berharap kedua belah pihak antara dunia investasi dan kepentingan masyarakat dapat sama-sama bahu-membahu menjadi satu, dan yang terpenting kita melihat Bogor ke depan adalah kita pembangunan apapun tetap memperhatikan kelestarian alam kita. Oke, baik. Kalau kemudian tadi sudah disampaikan tetap peruntukan pertamanya adalah kelestarian alam di kawasan puncak, begitu Pak Trubus. Namun kalau kita lihat banjir, nampaknya setiap tahun kita panggil Pak Trubus untuk membahas hal ini, nggak ada selesainya. Apa yang salah Pak Trubus? Sebenarnya persoalannya ada di political will ya. Jadi karena selama ini kajian-kajian terhadap penanganan banjir itu sudah banyak, hanya beberapa memang perlu dievaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tetapi yang penting adalah bahwa ada satu persoalan di soal investasi, karena investasi ini harus tetap dalam konteks perlindungan, ada perlindungan tersendiri. Karena apa? Karena ini menjadi lahan penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kalau kita hanya berpikir penyelamatan lingkungan yang secara total, kemudian investor sulit untuk masuk atau diperketat dengan aturan-aturan yang kemudian dia mempersulit birokrasi tadi, ujung-ujungnya nanti investor nggak akan masuk, dan di situ menjadi nggak mungkin jadi daerah tertinggal terus kan otomatis, dan ini juga menjadi PAD bagi daerah di situ. Nah ini kan harus begitu. Karena itu menurut saya kebijakan yang itu adalah kebijakan populis, di mana kemudian kepentingan masyarakat lokal tetap dilindungi, tetapi investor juga diberikan ruang seluas mungkin agar ada semacam kolaborasi sinergitas. Kolaborasi tidak semata-mata kerjasama, tapi bagaimana kemudian memanai antara kepentingan investor, kepentingan masyarakat, dan ini kepentingan pemerintah Pemda, itu harus saling dalam konteks. Kenapa itu sulit dilaksanakan saat ini Pak Trubus? Biasanya ego sektoral itu yang jadi masalah, karena kan investor, ya namanya investor maunya cari untung, cari profit kan. Masyarakat maunya dengan segala kepentingannya, dia maunya bertahan karena kepentingan alasan leluhur lah, alasan macam-macam yang dia tinggal tanah miliknya sendiri. Di satu sisi pemerintah dihadapkan oleh persoalan masa jabatan. Kan dia harus terpilih. Kalau misalnya untuk berikutnya dia kan harus memikirkan bagaimana supaya berikutnya terpilih kembali. Nah ini kan nggak mungkin buat kebijakan yang kemudian membuat masyarakatnya jadi istilah dalam tanda petik I don't like you gitu kan, nggak mungkin. Pak Bupati udah ketawa-tawa nih. Pak Bupati, gimana responnya Pak Bupati? Ya, jadi kalau bicara political will, ini saya menyampaikan ada suatu hal yang sangat positif sebetulnya. Momentum kejadian bencana di Kabupaten Bogor, biasanya bencananya berlarut-larut agak sedikit panjang. Tapi karena kemarin kita baru melaksanakan retret di Magelang, di mana gubernur, bupati, wali kota berkumpul menjadi satu. Hari ini pada saat kejadian bencana, Anda bisa melihat di Provinsi Jawa Barat. Bupati, wali kota dikomandoi oleh gubernur Jawa Barat langsung mengambil langkah, kolaborasinya langsung berjalan dengan baik, dan kita melihat semangat baru bangsa Indonesia ke depan. Dari sisi bencana yang kita alami hari ini. Tadi seperti gambar yang ditampilkan, Sungai Cikeas, Sungai Cilengsi, hari ini akhirnya kita memutuskan bersama, ayo kita patungan bareng-bareng untuk menyelesaikan bersama. Kabupaten Bogor mau seperti apa, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, tinggal kita undang Gubernur DKI untuk kita berkolaborasi bersama. Pak Gubernur sedang mencari rumusan pembiayaannya seperti apa, tapi dari kabupaten kota karena punya tujuan untuk menuntaskan masalah banjir ini supaya tidak berlarut-larut, maka kami akan menganggarkan patungan bareng-bareng dengan APBD yang kita miliki.
Itulah pentingnya kolaborasi itu tadi ya Pak Bupati ya. Terima kasih Iya, Pak Bupati. betul. Kalau tadi sudah Kolaborasi yang benar ya. Kolaborasi yang benar dalam narasi positif ditekankan sekali lagi. Kalau tadi sudah menyampaikan bagaimana kemudian penanganan dari hulunya gitu ya, kita coba ajak Anda menuju ke hilir bagaimana kondisi pasca banjir di wilayah Bekasi. Sudah ada rekan kami, ada Kurnia Dwi Hapsari di sana. Nia, kondisi saat ini seperti apa? Sudah surutkah? Bagaimana kemudian kondisi warga? Iya, malam Maria Segaf dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Mega Bekasi Hypermall, di mana ini merupakan salah satu titik terparah banjir di wilayah Kota Bekasi. Dan di hari keempat ini banjir akhirnya surut pada Jumat sore. Saat ini kondisinya seluruh area di Mega Bekasi Hypermall ini sudah surut. Dan memang untuk manajemen dari Mega Bekasi Hypermall ini memfokuskan penyedotan air dilakukan dengan 11 mesin pompa air pada hari ini, sehingga banjir yang tadinya masih merendam area basement dan area di lantai bawah ataupun GF tempat tenan-tenan berbelanja ini akhirnya surut juga. Dan saat ini memang masih ada satu mobil milik pengunjung ini yang masih belum diambil oleh pemilik, meskipun kondisinya sudah surut. Ada 3 yang difokuskan dari manajemen, yaitu selain saat ini sudah surut, nantinya akan dilakukan segera proses pembersihan seluruh area mall, kemudian memeriksa dan menstabilkan lagi listrik di area Mega Bekasi Hypermall ini. Karena sampai dengan saat ini listrik masih padam, operasional mall pun belum ditentukan kapan bisa kembali lagi, namun memang ditargetkan 7 hari sejak banjir diharapkan area ataupun Mega Bekasi Hypermall ini dapat beroperasi kembali. Tadi juga kami melihat dari tenan-tenan ini sudah mulai melakukan bersih-bersih di toko mereka masing-masing dan juga melakukan sortir barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dan diharapkan proses pembersihan seluruh area mall ini dan juga kelistrikannya bisa segera pulih kembali sehingga aktivitas di Mega Bekasi Hypermall sebagai salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Kota Bekasi ini bisa kembali berjalan. Demikian, Ayah. Banjir sudah mulai surut di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari atas laporan lengkap Anda. Kami kembali lagi berbincang bersama dengan Pak Bupati Bogor. Pak Bupati, Anda tadi sempat sampaikan memang sudah ada koordinasi secara menyeluruh baik dari sejumlah kepala daerah maupun juga bersama dengan Pak Gubernur. Ada arah khusus tidak Pak dari Pak Gubernur kepada sejumlah kepala daerah termasuk juga Anda? Jadi kita diuntungkan memiliki gubernur hari ini. Jadi beliau yang memfasilitasi semua. Jadi pada saat terjadi suatu kejadian seperti kejadian banjir sekarang, selalu dadakan, tiba-tiba telepon, ayo ketemu di Kota Bekasi hari ini. BBWS-nya sudah ada, lalu beberapa kepala daerah sudah ada, dan kita mengambil keputusan dalam rapat-rapat yang singkat, tetapi tentunya outputnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kita juga sangat berterima kasih dengan bantuan dari beberapa bupati wali kota di sekitar kita. Jadi menangani masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan oleh Bogor sendiri, tidak bisa diselesaikan oleh Bekasi sendiri, oleh DKI sendiri. Ayo kita sama-sama. Karena hulunya ada di Bogor, hilirnya tentunya ada di DKI Jakarta, lalu ke laut. Nah, kita selesaikan bersama-sama agar permasalahan banjir ini bicaranya adalah penuntasan permasalahan banjir. Bukan hanya penanganan pada saat terjadi banjir. Baik. Kita ingin permasalahan banjir ini hari ini menjadi sebuah momentum agar tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita tidak bicara banjir lagi, tapi bicara menjaga kelestarian alam kita. Ya. Pak Bupati, kalau kemudian seperti itu apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor sendiri untuk ke depan? Sekali lagi untuk kemudian menanggulangi banjir agar tak terjadi lagi. Ya, jadi pemerintah Kabupaten Bogor kita sudah berhitung secara matang bagaimana penanganan daerah aliran sungai. Tadi kita bicara dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Apabila dalam proses normalisasi sungai dari BBWS terkait dengan kemampuan keuangan dan kita pun dari pemerintah Kabupaten Bogor secara kemampuan keuangan daerah tinggal melakukan skala prioritasnya seperti apa. Kita ingin penanganan ini segera berjalan. Contoh beberapa normalisasi embung air. Tadi kita minta ke BBWS, boleh ya kami diberikan izin, biar kami yang melakukan normalisasi sendiri. Daripada kita menunggu tahapan administrasi, birokrasi yang terlalu panjang, Pak Gubernur pun setuju. Udah, jalankan dulu. Karena peraturan tertinggi adalah keselamatan masyarakat adalah di atas segala-galanya.
Maka kita prioritaskan hari ini dan ke depan yang lebih penting adalah kita akan memberikan contoh di awal di mana kita punya 25.000 ASN. Apa yang terjadi kalau satu ASN satu pohon, maka akan ketemu 25.000 pohon. Dan kita pun akan menentukan sebuah kebijakan di pemerintah Kabupaten Bogor yang akan kita laksanakan dalam program 100 hari ke depan. Kita akan memperbanyak namanya hutan kota, bukan taman kota. Kita ingin membuat sebuah ekosistem baru, bukan hanya sebagai sarana wisata. Tapi tadi betul disampaikan Pak Trubus, ya. Ya, termasuk juga mohon izin Pak Bupati, masyarakat kini menanti juga bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa berani membenahi perizinan yang ngawur, Pak. Ya, nah alhamdulillah saya dididik, dibesarkan oleh salah satu tokoh besar bangsa ini, dan saya bersama rakyat Bogor, bersama rakyat Indonesia, kita membangun Bogor tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Jadi seperti perintah Presiden kita bersama, yang belok-belok lurusin. Sama halnya yang akan kita lakukan di Bogor 5 tahun ke depan. Oh, oke. Pak Trubus, responnya singkat, Pak. Iya, menurut saya ini penuh semangat, Pak. Harus segera diselesaikan berbagai persoalan yang ada, bagaimana kemudian masyarakat dalam hal ini tetap diajak untuk berpartisipasi. Itu yang penting, karena selama ini kan masyarakat dalam penanganan soal banjir terkesan seperti kurang ditinggalkan lah, kurang diajak. Nah ini menurut saya supaya pikiran-pikiran, asumsi-asumsi terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan yang berkeadilan itu bisa tetap berjalan. Ini yang penting. Yang kedua, bagaimana kemudian karena konteks sudah aglomerasi, ini apa yang dirintis oleh Bapak dan pimpinan di Jawa Barat segera dilakukan dengan wilayah DKI Jakarta. Ya, ini Jakarta masih DKI ya, karena masih ada I-nya. Nah, jadi dalam hal ini perlu dilakukan aglomerasi sehingga penanganannya itu bersifat komprehensif sesuai dengan semangat Perpres 60 itu. Perpres 60 itu kan Jabodetabek punjur lah. Jadi semuanya tertangani secara menyeluruh. Yang penting adalah masyarakat ini. Yang tiga menurut saya paling penting sekali Pak Gubernur. Kita itu kalau musim hujan banjir, ya kan, tapi kalau musim kemarau kita pada kekurangan air. Nah ini yang jadi problem di situ. Nah ini kan perlu ada kebijakan tersendiri sehingga ada sinkron, pada saat hujan kita bisa menampung air secara baik. Kemudian pada saat musim kemarau masyarakat jangan kesulitan air. Ada yang sampai beli, malah ada juga yang ya otomatis menjadi masyarakat yang ketergantungan pada beli air galon dan sebagainya itu. Nah yang penting juga bagaimana agar pemanfaatan air tanah itu bisa dikendalikan, Pak. Itu karena ini yang paling menjadi persoalan, di mana penyerapan air tanah ini, penggunaan air tanah yang istilahnya berfoya-foya, berlebih-lebihan, menyebabkan kemudian landscape-nya itu turun gitu. Dan ini yang harus ditangani, sehingga masyarakat pun harus sadar, diedukasi menggunakan air tanah juga disediakan juga khususnya mengenai PAM ya, air bersih ini juga PAM harus juga segera istilahnya turun tangan sehingga ketersediaan air itu betul-betul tidak urusannya pada air tanah semata. Saya kira itu. Langsung ditampung sama Pak Bupati tadi ya. Jadi penanganannya tidak hanya jangka pendek saja tapi juga jangka panjang. Bang Andi. Ya, kalau saya mungkin dari evaluasi yang tadi dicanangkan Pak Gubernur dan didukung oleh Pak Bupati, mungkin ada dua hal yang penting. Pertama, memang harusnya tata ruang dikembalikan lagi kepada prinsip keilmuannya. A place for everything and everything in its place. Nah, di sini memang harus ada satu mekanisme transparansi ketika ada perumahan-perumahan ataupun kegiatan usaha lain yang memang di tempat yang tidak seharusnya. Nah, transparansi ini yang akan menjamin kepastian berusaha bagi yang sudah ada maupun yang akan datang. Nah, bagi yang sudah ada dikasih solusi-solusi bagaimana untuk mengatasi banjir ke depan. Apakah ada kontribusi dari mereka, entah dari pengembang atau dari perumahan, tapi juga ada urun mereka di dalam konteks apakah nanti pengerukan, apakah pembuatan polder buatan, dan seterusnya. Jadi kalau kita kembalikan ke keilmuannya, maka itu seharusnya sudah ada desain yang menyeluruh, tinggal nanti para kepala daerah melakukan eksekusi dan melakukan pengawasan. Nah, mungkin titip pesan kepada Pak Gubernur dan juga Pak Bupati, agar untuk nanti ke pusat, sistem penyelenggaraan tata ruang ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kita perlu menghadirkan mekanisme kalau masyarakat keberatan atas satu usaha, diberikan satu media yang transparan. Nah, kalau di Toronto itu ada dipasang plang dan masyarakat boleh menghubungi siapa arsitek atau perencana yang mengusulkan itu, sehingga kemudian ketika mereka keberatan harus memperhatikan A, B, C, itu bisa diselesaikan secara setempat. Karena tidak mungkin semua masalah tata ruang diselesaikan oleh pusat.
hubungan pusat dan daerah ini harus ditinjau kembali dalam konteks kebencanaan sekarang, dan saya sangat mendukung evaluasi menyeluruh ini, dan semoga nanti gubernur melalui gubernur Jabar maupun kepala daerah, bupati atau wali kota melalui Pak Bupati Bogor bisa menemukan bagaimana seharusnya penyelenggaraan tata ruang ini bisa lebih efektif, lebih efisien, transparan, dan tentu saja bermanfaat bagi semua. Ya, harapannya seperti itu. Monggo silakan ditanggapi Pak Bupati. Ya, tentunya kita bersepakat, Pak. Yang terpenting adalah kita memastikan peruntukan tata ruang adalah sesuai dengan peruntukannya. Karena merevisi tata ruang kita butuh waktu minimal 5 tahun sekali. Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan revisi tata ruang terakhir di tahun 2024 kalau tidak salah. 2023, maka kita dapat melakukan revisi kembali di tahun 2028. Tetapi kita memiliki sebuah harapan di mana wilayah aglomerasi kita sempat berkonsultasi dengan Kementerian ATR BPN akan segera melakukan meninjau kembali wilayah Jabodetabek Punjur. Dan itu menjadi modal pondasi awal kita bahwa pembangunan tidak boleh keluar dari koridor tata ruang yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi Susmanto, Bupati Bogor. Kami juga nanti menanti bagaimana tadi janji disampaikan oleh Pak Bupati ya, akan menindaklanjuti yang belok-belok itu tadi ya Pak ya. Kami tunggu Pak nanti bersih-bersih seperti apa di wilayah Kabupaten Bogor. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Bupati Bogor Pak Rudi Susmanto. Kemudian juga ada Pak Trubus Radiansyah. Bang Andi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Kita tunggu nanti bagaimana tindak lanjut dari sejumlah kepala daerah tersebut. Kami akan jeda terlebih dahulu, saat lagi kami akan kembali untuk Anda dengan informasi tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah dari ibu dan anak korban banjir di wilayah Sukabumi pada Jumat siang. Sesaat lagi informasi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah ibu dan anak korban banjir di Sukabumi pada Jumat siang. Kedua korban ini ditemukan, pemirsa, dalam kondisi tertimbun tumpukan sampah dan bangunan yang terbawa arus banjir. Tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri berhasil menemukan korban banjir. Petugas menemukan 2 korban di bawah puing-puing rumah yang rusak diterjang banjir luapan sungai Cipalabuhan Ratu. 2 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia adalah ibu dan anak atas nama Siti 35 tahun dan anaknya Nurlela yang berusia 3 tahun. Petugas sempat mengalami kendala saat mengevakuasi kedua korban karena posisi yang berada di bawah reruntuhan rumah milik korban. Upaya evakuasi korban juga dilakukan hingga kini oleh tim terhadap 5 orang korban yang dilaporkan hilang yang diduga tertimbun longsor di Kecamatan Simpenan dan Kecamatan Lengkong. Sebelumnya dikabarkan pemirsa wilayah Kabupaten Sukabumi telah diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan hal tersebut membuat volume air sungai meningkat serta meluap, mengakibatkan banjir yang merendam sejumlah kecamatan. Ya, kita akan perbarui informasinya pemirsa berkaitan dengan pencarian sejumlah korban banjir dan juga 2 orang yang baru saja ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ini ibu dan anak. Kita akan update informasinya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Sukabumi, Pak Deden. Selamat malam, Pak Deden. Ya, selamat malam. Ya. Baik, Pak Deden, informasi terakhir yang kami terima ini sudah ada 2 korban begitu ya yang ditemukan oleh tim SAR gabungan. Ini seperti apa cerita dari penemuannya, Pak Deden? Pada kejadian kemarin itu sebetulnya sudah ada 1 yang meninggal di daerah Simpenan. Kemudian tadi siang juga tim SAR beserta tim SAR gabungan TNI Polri juga sudah menemukan 2 orang ibu dan anak yang ada di korban banjir di Pelabuhan Ratu di Kota Pelabuhan Ratu. Baik, untuk korban ibu dan anak ini seperti apa medannya pada saat pencarian atau bahkan penemuan jasad kedua korban tersebut, Pak Deden? Memang korban berada di tumpukan reruntuhan yang terdampak banjir, jadi ada informasi awal dari masyarakat juga bahwa korban itu terbawa arus, tetapi tim SAR selalu berupaya mencari di daerah lokasi tersebut, sehingga akhirnya alhamdulillah pada siang tadi sudah diketemukan kembali.
Baik, ini artinya informasi terakhir yang kami terima masih ada 5 orang yang masih dalam proses pencarian. Ini hingga hari keempat ini apa saja kendala yang kemudian dialami sehingga hingga hari ini masih belum juga ketemu, Pak Deden? Yang pertama, tim SAR juga sudah didatangkan juga dari bantuan dari Jakarta, kemudian tim relawan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Hari ini fokus untuk melakukan pencarian di daerah Lenggong. Kemudian kendala yang ada yaitu yang pertama jalur menuju lokasi memang belum bisa dibuka, jadi kendaraan roda 4 belum bisa masuk, sehingga proses pencarian menuju lokasi harus menggunakan roda 2 dan jalan kaki. Kemudian juga tadi pagi cuaca masih turun hujan sehingga tentunya menyulitkan juga tim dari SAR dan gabungan TNI Polri dan relawan juga untuk menuju ke lokasi. Baik, dugaan sementara mungkin yang diperoleh oleh tim SAR ini informasinya kelima orang ini apakah masih berada di sekitaran rumah mereka yang runtuh begitu ya karena banjir kemarin atau mungkin ada di titik-titik lokasi lain karena terbawa arus, Pak Deden? Jadi khusus yang di Kecamatan Lengkong, informasi dari Pak Camat itu jumlah anggota keluarganya 5 orang, yang 2 orang selamat. Tetapi yang 3 orang ini masih belum diketemukan karena terbawa arus banjir karena rumahnya hanya tinggal fondasinya saja. Demikian, Bu. Baik, untuk saat ini masih terus dalam pencarian, tetapi untuk pencarian korban ini nantinya akan dilakukan sampai kapan rencananya, Pak Deden? Sesuai SOP dari Basarnas biasanya dilakukan 7 hari ke depan. Baik, 7 hari ke depan pencarian korban masih terus akan dilakukan, yang dimana saat ini terdata 5 korban yang masih terus dalam pencarian. Terima kasih Kepala BPBD Sukabumi, Pak Deden Supra telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Berikutnya pemirsa, gunungan material sampah pada saat banjir kemarin di Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi penyebab rusak dan amblasnya jembatan penghubung di Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat. Pasca terjadinya banjir kemarin, menyisakan tumpukan sampah kayu dan bambu yang menggunung di aliran Sungai Kemang, Bekasi, Jawa Barat. Petugas pun telah mengerahkan alat berat eskavator pemirsa untuk mengangkat material kayu dan bambu dari aliran sungai. Material kayu dan bambu yang terbawa dari hulu tersebut segera diangkat agar tidak menghalangi aliran sungai dan penumpukan sampah. Luapan air sungai Lematang di Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan, pemirsa, ini menggenangi ratusan rumah dan perkebunan warga. Kondisi banjir yang sudah 2 pekan terjadi ini membuat aktivitas perekonomian terganggu. Genangan air yang sudah mencapai lebih dari 1,5 meter masih merendam ratusan rumah di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Banjir yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 pekan tersebut juga membuat aktivitas perkebunan warga terganggu. Pasalnya air yang berada di area perkebunan warga pun ikut terendam air. Ketika curah hujan tinggi, kawasan tersebut merupakan daerah langganan dilanda banjir sejak dahulu. Diketahui ada sebanyak 548 KK yang terdampak banjir di wilayah ini. Meski belum ada warga yang mengungsi, namun sejumlah warga mulai ditemukan mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal pada badan akibat banjir. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi dilaporkannya acara retret kepala daerah di Akmil Magelang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tito Karnavian menyebut sesuai peraturan Presiden menunjukkan pengelola di Akmil Magelang dapat dilakukan secara langsung. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi elemen masyarakat yang melaporkan penggunaan APBN dalam acara retret kepala daerah di Akmil Magelang. Mendagri menilai hal itu sebagai bentuk pengawasan publik. Menurut Mendagri, penunjukan lokasi juga berhubungan dengan jaminan keamanan Presiden dan Wakil Presiden.
Sebelumnya, pada Jumat lalu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan ke KPK soal dugaan penyelewengan acara retret kepala daerah di Akmil Magelang. Koalisi menduga ada konflik kepentingan, antara lain menunjukkan pengelolaan kegiatan. Berikutnya pemirsa, jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi meringkus 6 orang pelaku pengedar dan pemakai narkoba termasuk Ketua Bawaslu Bandung Barat dan 2 orang pengacara. Ketua Bawaslu Bandung Barat beserta 2 pengacara ini tertangkap tangan saat sedang menggunakan sabu di Kampung Tanjung Sari, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Terungkapnya jaringan pengedar sabu bermula saat polisi mengamankan 3 pengedar sabu masing-masing SP, AN, dan EK pada 5 Maret 2025. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 3 pemakai lainnya yang kemudian diketahui Ketua Bawaslu dan juga pengacara. Dari ketiganya, polisi menyita barang bukti 0,84 gram sabu beserta bong. Total barang bukti dari ke-6 tersangka, polisi menyita 20,94 gram sabu. Para tersangka dijerat dengan hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah gudang karton di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Ratusan warga yang didominasi ibu rumah tangga berdesakan antri sembako murah yang dijual di acara Gerakan Pangan Murah yang digelar Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Warga yang sebagian besar ibu rumah tangga langsung merangsek berdesakan di sejumlah stan atau kios yang ada. Warga mengaku rela berdesakan karena harga yang ditawarkan lebih murah dibanding yang dijual di pasar dengan selisih bisa mencapai Rp5.000 dari harga pasaran. Sembako yang diminati adalah beras, gula, minyak goreng hingga telur dan semuanya ludes kurang dari 1 jam. Diduga akibat korsleting listrik sebuah gudang karton di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Banyaknya bahan karton yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga akhirnya merobohkan seluruh atap dari bangunan gudang. Kobaran api yang nyaris merembet ke permukiman dan juga pondok pesantren membuat warga dan sejumlah santri panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. 4 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan untuk memadamkan api. Api pun berhasil dikendalikan, pemirsa, setelah petugas berjibaku selama hampir 3 jam. Diduga akibat mengalami korsleting kelistrikan, sebuah minibus ludes terbakar di Jalan Tol Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat pagi. Tidak ada korban jiwa dan luka, pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum api mulai membesar. Beginilah kondisi minibus yang terbakar di kilometer 23 Jalan Tol Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat pagi tadi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan sisa-sisa api dan asap yang melahap hingga minibus tersebut ludes terbakar. Peristiwa kebakaran ini, pemirsa, bermula saat minibus dengan nomor polisi B1867 TOQ tengah melaju ke arah Bandara Soekarno-Hatta dari Penjaringan. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba asap keluar dari lubang AC. Diduga kebakaran disebabkan korsleting kelistrikan di bagian mesin.
Tidak ada korban jiwa maupun luka, pengemudi minibus berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Dipicu rasa kesal lantaran motor miliknya dibakar, seorang oknum polisi di Labuhan Batu melakukan penganiayaan terhadap seorang penderita ODGJ. Kejadian yang sempat menjadi perhatian warga ini pun akhirnya viral di media sosial. Ya, dari sebuah video yang viral di media sosial terlihat seorang oknum polisi melakukan penganiayaan terhadap dengan cara menendang seorang ODGJ pemirsa di seputaran Simpang 6 Kota Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya dari rekaman CCTV terlihat seorang wanita datang dari sisi kiri pos lantas Simpang 6 Kota Rantau Prapat dan langsung membakar satu dari beberapa motor yang sedang terparkir di lokasi dan pelaku pun langsung lari. Menurut Bribka Aldian Janurambe, penganiayaan tersebut dipicu dari rasa kesal lantaran motor miliknya yang terparkir di samping pos lantas diduga dibakar oleh ODGJ menggunakan BBM jenis Pertalite. Dan atas perbuatan tersebut, dirinya pun mengaku menyesal dan memohon maaf kepada masyarakat khususnya warga Labuhan Batu. Berikutnya pemirsa, razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat para pedagang panik dan berhamburan demi menyelamatkan barang dagangan agar tidak diangkut petugas Satpol PP. Para pedagang berupaya mengambil kembali barang dagangan yang dirazia oleh petugas Satpol PP. Bahkan sejumlah pedagang mencoba protes, namun petugas tetap mengangkut barang mereka yang menutup akses jalan. Operasi penertiban pedagang kaki lima yang rutin dilaksanakan dimaksudkan untuk membuka dan memperlebar akses jalan trotoar agar para pengunjung pasar dapat lebih nyaman dan aman. Pemirsa, evakuasi seorang pasien rujukan dan belasan penumpang perahu longboat yang menabrak karang di perairan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara berlangsung dramatis. Saat ditemukan tim SAR, kondisi perahu longboat yang berpenumpang 15 orang sudah sangat mengkhawatirkan. Mesin perahu mati sementara air laut mulai mengisi ruang perahu lantaran mengalami kebocoran usai menabrak karang. Salah satu penumpang merupakan seorang pasien yang hendak dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Setelah 2 jam perjalanan, tim SAR dan belasan penumpang perahu longboat akhirnya berhasil dievakuasi ke dermaga pelabuhan Tingkuwanci dan selanjutnya pasien dibawa ke rumah sakit setempat menggunakan mobil ambulans untuk menjalani perawatan rujukan. Ditinggal ibunya memasak untuk persiapan menu berbuka puasa, seorang balita di Brebes, Jawa Tengah hilang dari rumahnya. Proses pencarian pun dilakukan oleh warga dan balita tersebut akhirnya baru ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tenggelam di saluran irigasi Jumat pagi. Jasad Randy Ibrahim, balita berusia 3 tahun, pemirsa, asal desa Luwung Gragi, Kecamatan Bulu Kamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat tenggelam di dalam air saluran irigasi yang tidak jauh dari rumahnya. Pihak keluarga menyebut
Balita Randy Ibrahim ini akan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat pada Jumat siang. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 8 pengusaha besar di Indonesia. Pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta membahas perkembangan terkini di tanah air dan dunia global. 8 pengusaha yakni Antoni Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Tahir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, serta Tobi Winata. Dalam suasana diskusi yang santai, Presiden Prabowo membahas terkait perkembangan terkini serta program-program utama yang tengah dijalankan pemerintah. Salah satu yang menjadi atensi diskusi adalah program makan bergizi gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi hingga Badan Pengelola Investasi Danantara. Presiden juga mengapresiasi atas dukungan yang diberikan oleh pengusaha terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah pengusaha besar ke Istana Negara. Tidak hanya pengusaha besar, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga dipanggil ke Istana Negara. Mereka mulai tiba di Istana Negara sekitar pukul 2 siang tadi. Salah satu undangan yang tiba siang tadi adalah Ketua Umum Kadin Anindya Bakri. Panin, jadi ya, belum mulai rapat. Sebenarnya terkait apa ini Pak? Kok banyak pengusaha yang hadir juga? Kita kan diundang beliau, jadi kita dengarkanlah. Tapi yang pasti kalau di Kadin. Sama Pak Boy. Iya. Ini pembahasannya spesifiknya soal apa Pak? Kalau boleh tahu. Diskusi ekonomi katanya. Ada pertemuan apa Pak Guan? Hah? Pertemuan. Undangan. Iya, undangan apa itu Pak? Belum tahu. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Maria Segaf. Saat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama dengan Dwi Anggia. Kami berdua pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.